Kegaduhan Pilpres sebenarnya telah mulai mereda. Jika masih ada kegelisahan dan penolakan, sumbernya berasal dari kandidat yang tempo hari berlaga. Sebenarnya ini bukan hal baru. Di beberapa Pilpres sebelumnya juga ada peristiwa seperti itu. Meskipun pada akhirnya semua pihak akan legowo dan mau menerima ketika KPU telah mengumumkan hasil final hitungan manualnya. Dalam Pilpres 2024, dua kandidat lain belum menerima kekalahan mereka. Pihak 01 mengatakan masih fokus untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu dan Pilpres 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berpesan kepada seluruh pendukungnya untuk mengawal penghitungan suara KPU. Sedangkan Capres nomor urut 03 belum mau mengakui kekalahannya dalam penghitungan cepat Pilpres 2024. Itu berarti pihak 03 masih menunggu hasil real count. Narasi keduanya sama. Mereka menuduh adanya kecurangan sistemik dan masif. Media asal Singapura, Channel News Asia, menyoroti gelaran pemilihan presiden 2024 di Indonesia. Channel ini menulis, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tampak belum menyerah, meskipun suara keduanya kalah dalam hitung cepat atau quick count. Lingkar Survei Indonesia atau LSI mencatat Prabowo berada di posisi teratas dengan 58,45% suara. Sementara Anies di angka 24,99% suara dan Ganjar di angka 16,55% suara. Hitung cepat LSI ini berdasarkan 90,4% data yang masuk dan dihitung sampai pukul 19 waktu Singapura. Indikator politik juga mencatat Prabowo unggul dengan 57,84% suara berdasarkan 79,93% suara yang masuk. Lembaga survei Litbang Kompas juga menunjukkan Prabowo unggul dengan 58,77% suara berdasarkan 81,2% suara yang masuk dan telah dihitung. Dalam Undang-Undang Pemilu, seorang capres bisa memenangkan Pilpres jika mendapat lebih dari 50% suara nasional dan setidaknya 20% suara di lebih dari setengah total provinsi di Indonesia. Indonesia memiliki 38 provinsi, artinya lebih dari setengah provinsi di RI, yakni minimal 20 provinsi. Apabila para capres tidak ada yang mendapatkan perolehan suara tersebut, maka akan ada putaran kedua di antara dua capres teratas. Jika terjadi, putaran kedua nantinya akan berlangsung pada Juni 2024. Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Gibran unggul dalam hitung cepat sementara Pilpres 2024 dari dua kandidat lainnya. Berdasarkan hasil quick count Carta Politika dengan 100% suara yang masuk, Prabowo Gibran memperoleh rata-rata suara di atas 50% di beberapa provinsi. Quick count adalah mekanisme ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam banyak kontestasi politik, quick count terbukti akurat untuk menunjukkan hasil yang tidak berbeda jauh dari versi hitung manual. Kebenaran ilmiah ini memang tidak mutlak, tapi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, quick count dan lembaga survei harus dihormati sebagai mekanisme yang lumrah dan logis. Bahkan untuk membenarkan penghitungan ilmiah semacam ini, Anies pernah membuat analogi tes darah. Saat itu Anies membantah penolakan pihak yang kalah dalam Pilpres 2014. Anies lalu mengibaratkan hitung cepat seperti seorang yang diambil sampel darahnya saat diperiksa di laboratorium. Karena yang diperiksa di laboratorium hanya setetes darah, bukan keseluruhan darah. Pernyataan ini tentu kontradiktif jika dibandingkan dengan sikap Anies dan para pendukungnya dalam menerima hasil quick count dalam Pilpres 2024. Mereka menyatakan masih menunggu hasil hitungan manualnya. Kita boleh menolak hasil survei jika hasil penghitungan itu tidak melalui metodologi ilmiah
dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh surveyor. Tapi mengacu pada data sejarah, sejauh ini lembaga-lembaga survei kredibel di Indonesia telah menunjukkan integritasnya. Sampai saat ini, KPU memang masih belum mengumumkan secara resmi hasil penghitungan manual. Karena penghitungan itu baru diumumkan setelah disahkan oleh KPU. Pengumuman hasil pemilu ini secara resmi akan dilakukan paling lambat tanggal 20 Maret 2024 oleh KPU. Tapi organisasi independen bernama kawalpemilu.org telah melakukan penghitungan manual secara swadaya. Mereka menyatakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah pemenang pemilihan presiden 2024. Mereka adalah organisasi independen yang melakukan penghitungan manual berdasarkan foto formulir C yang diupload para relawannya dari masing-masing TPS. Dilansir dari siaran pers kawalpemilu.org, data masuk telah mencapai 82,27%, dengan kemenangan Prabowo Gibran sebesar 58,44% atau 78 juta lebih suara. Hasil penghitungan suara real count kawal pemilu 2024 masih tersisa 17,3% cakupan TPS. Namun, tidak akan mengubah hasil penghitungan sementara. Oleh karena itu, kawal pemilu mengucapkan selamat kepada paslon 02 yang menang satu putaran lebih dari 50% pada Pilpres 2024. Kawalpemilu.org juga menyebut tak ada indikasi kecurangan pasca pencoblosan Pilpres yang terstruktur, sistematik, dan masif yang menguntungkan salah satu capres-cawapres. Memang ada protes yang dilakukan terhadap hasil yang dinyatakan oleh kawal pemilu. Mereka bahkan tak segan mencela kawal pemilu. Menyikapi hal itu, Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik menyentil pihak-pihak yang menolak pernyataan kawal pemilu. Dia menyatakan orang kayak begitu ibarat seorang yang sakit parah pas datang ke dokter minta dibuatin surat keterangan sehat. Merasa udah bayar, jadi dokter harus nurut permintaannya meski bertentangan dengan kenyataan. Fakta miris ini tentu harus menjadi catatan penting kita semua. Pilpres adalah peristiwa politik. Semua pihak harus menghormati sistem dan proses pengawalannya. Jika memang ditemukan indikasi kecurangan, masih ada mekanisme banding di MK. Menerima hasil pemilu menunjukkan sikap dewasa dalam berpolitik. Tidak baik menuruti ego dan bersikap kekanak-kanakan. Demokrasi kita memang belum sempurna, masih ada banyak kekurangan dan masalah. Tapi itu bukan alasan untuk menolak kenyataan dan bersikap egois. Mari bersikap bijak dan bersama-sama mendewasakan demokrasi Indonesia.